Hai guys, selamat datang kembali di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Muzan yang semakin menua, sehingga membuat luka lama yang dia derita saat bertarung melawan Muzan di masa lalu kembali muncul. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 195 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 195 ini, Tanjiro dan Obanai berusaha keras menahan Muzan karena iblis itu berencana untuk kabur. Di sisi lain, Nezuko semakin mendekati medan pertempuran, dan perlahan efek obat yang Tamayo-san berikan juga mulai terlihat. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan pilar citakan Roji Mitsuri yang telah selesai diobati dan mendapatkan obat penetral racun dari Yushiro. Pilar cinta tersebut terbaring seperti tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Muzan semakin dihantui dengan ingatan masa lalunya yang begitu menyakitkan. Awal mereka bertemu, Yorichi terlihat begitu lemah. Dia seperti tidak mempunyai ambisi, semangat untuk bertarung, kebencian atau dendam. Muzan tidak pernah menyangka jika pendekar pedang itu akan berhasil memotong lehernya atau melukainya sampai berada di titik seperti ini. Luka yang iblis itu dapatkan telah membakar daging dan setiap sel-sel di dalam tubuhnya selama ratusan tahun. Menurutnya, bahkan dewa atau Buddha juga tidak akan menyangkanya. Dan ini memang seperti sebuah mitos yang konyol. Bagi Muzan, monster yang sebenarnya itu adalah Yorichi, bukan dirinya. Sambil emosi, iblis tersebut terus menyerang Tanjiro dan Obanai. Tapi kedua pendekar pedang itu tidak menyerah. Tanjiro yang melihat luka tersebut menyadari jika Muzan tidak mampu untuk menutup lukanya lagi, dan dia seperti tidak bisa menambal luka yang Yorichi-san tinggalkan. Bisa dipastikan jika iblis itu telah melemah. Menurut Tanjiro, orang-orang telah mengorbankan waktu berharga mereka hanya untuk menyudutkan iblis tersebut hingga sampai berada di titik sekarang ini. Tanjiro menyemangati diri dan berusaha keras agar mampu mengalahkan Muzan serta mengakhiri ini semua. Sambil terus bertarung, Tanjiro menyadari jika bekas luka yang Muzan terima terus berpindah-pindah. Dia menduga jika itu pasti adalah letak di mana jantung dan otak iblis itu berada. Meskipun dengan serangan bertubi-tubi yang Muzan lancarkan dapat mencegah Tanjiro untuk masuk ke dunia tembus pandang, tapi dia masih mampu untuk membidik area vital dari iblis tersebut melalui luka yang terus berpindah-pindah itu. Tanjiro berpikir jika dia sendiri juga harus melakukan sesuatu soal mata dari Iguro-san. Menurutnya, ular Kabumaru tidak akan mampu membantunya secara terus-menerus. Tanjiro pun teringat dengan segel mata yang Yushiro berikan kepada mereka. Menurutnya, jika dia dan Iguro-san menggunakan segel itu, maka akan membuat mereka jadi semakin mampu untuk menyudutkan Muzan. Lalu gagak pemburu iblis memberikan informasi jika waktu yang dibutuhkan hingga matahari terbit tinggal 40 menit lagi. Mendengar hal tersebut, dengan sigap Muzan segera berlari meninggalkan area pertempuran. Dia mencoba kabur secepat mungkin. Tanjiro yang melihat hal itu menyadari, dia pun menginstruksikan kepada Iguro-san kalau Muzan telah berusaha untuk melarikan diri. Obanai yang mendengar instruksi itu berpikir, menurutnya itu adalah hal wajar karena Muzan bukanlah seorang samurai yang mempunyai harga diri atau manusia yang memiliki emosi seperti mereka semua. Karena iblis itu hanyalah makhluk yang ingin terus bertahan hidup. Ketika waktu terbit matahari semakin dekat dan membuat hidupnya semakin terancam, maka Muzan tidak akan ragu untuk kabur. Tanjiro yang terus mengejar iblis itu semakin kesulitan untuk mengejarnya karena kecepatan berlari dari Muzan begitu besar sehingga membuat jarak mereka semakin jauh. Tanjiro tidak terima dengan fakta yang terjadi, apalagi mereka harus kalah melawan iblis tersebut. Dia tidak mau jika mereka semua yang telah mengorbankan diri akan mati dengan sia-sia. Sambil terus melarikan diri, Muzan menginjak jasad para pendekar pedang yang dia lewati. Bahkan dengan sadisnya, dia juga membantai tubuh mereka semua tanpa ampun. Padahal orang-orang itu sudah tidak bernyawa. Melihat sikap demikian, membuat Tanjiro jadi makin emosi. Dia tidak terima jika mayat rekan-rekannya diperlakukan seperti itu. Dengan cepat, Tanjiro segera mengambil beberapa pedang milik pemburu iblis yang berserakan di tanah dan melemparkannya ke arah Muzan.
Sontak saja menggunakan tentakel cambuknya, iblis itu langsung berusaha untuk melindungi diri. Tanjiro tidak berhenti. Dia kembali mengambil pedang-pedang yang berserakan itu dan terus melemparkan ke arah Muzan tanpa henti. Kejadian tersebut membuat iblis itu jadi semakin kerepotan. Menurutnya, serangga-serangga tersebut seperti tidak mau menjauh. Dan serangan tusukan seperti itu sebenarnya lebih menyakitkan daripada tebasan yang pedang-pedang mereka lancarkan. Tapi di luar dugaan, Obanai malah muncul dan langsung menusuk leher Muzan dari atas. Aksi tersebut membuat Muzan jadi terkunci dan sulit untuk bergerak. Dengan sigap, Tanjiro segera datang dan melancarkan pernafasan mataharinya. Dia juga sempat memberikan 2 kertas segel milik Yushiro kepada Iguro-san. Menurutnya, pilar ular tersebut akan dapat berbagi penglihatan dengan peliharaannya. Namun dengan sigap, cambuk-cambuk milik Muzan segera menyerang mereka berdua. Serangan itu membuat Tanjiro dan Obanai mengalami luka yang cukup parah, sehingga membuat segel yang sebelumnya dia bawa akhirnya lepas dari genggaman. Tapi Tanjiro tidak menyerah. Dia mencoba untuk tetap berdiri dan menginstruksikan Iguro-san untuk melompat 3 langkah panjang ke kanan. Pilar ular itu segera berlari ke arah yang rekannya minta. Tanjiro mencoba untuk melindungi Iguro-san dari depan dan menyerang Muzan dengan mengeluarkan pernafasan mataharinya. Obanai yang berlari di belakangnya itu bingung. Sebenarnya dia tidak tahu di mana posisi Tanjiro melemparkan kertas segel tersebut, karena ukuran dari kertas-kertas itu juga terlalu kecil. Namun Tanjiro berteriak dan meminta Kabumaru untuk mengambil segel-segel itu. Dengan sigap, ular putih tersebut segera menangkapnya. Sedangkan Tanjiro sendiri mencoba untuk menghalangi cambuk tentakel yang mencoba menyerang pilar ular itu. Sambil mengenakan segel tersebut, Obanai berterima kasih dengan apa yang rekannya itu lakukan. Lalu pilar ular tersebut ganti maju menyerang Muzan dan melancarkan tebasan dalam skala besar. Kejadian itu membuat Muzan tersudut. Dalam benaknya, Obanai berpikir jika penglihatan yang dia dapat ini tidak seperti mata manusia pada umumnya. Tapi dengan begini saja, dia sudah bisa melihat dengan jelas. Dan dengan kondisi ini akan memudahkannya untuk bertarung. Obanai ganti menginstruksikan Tanjiro untuk mengepung dan menghalangi gerakan dari Muzan agar dia tidak bisa menjauh. Menurutnya, kombinasi serangan mereka berdua akan mampu menghentikan iblis tersebut. Lalu kedua pendekar pedang itu mengepung Muzan dari arah depan dan belakang. Muzan sendiri perlahan semakin kehabisan nafas. Dan dia percaya jika kekuatan fisiknya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Efek dari pertempuran tersebut membuat beberapa gedung di sebelahnya sampai mengalami kehancuran. Tidak jauh dari pusat kota, di pinggiran, tepatnya di jalanan menuju kota tersebut, ada Nezuko yang akhirnya semakin mendekat. Dan secara mengejutkan, efek obat mengubah iblis yang Tamoyo-san berikan mulai memberikan efek. Setengah dari tubuhnya perlahan mulai kembali menjadi manusia. Pertempuran final melawan Muzan semakin mendekati akhir. Kira-kira apa yang akan Nezuko lakukan dalam membantu para pemburu iblis itu? Apakah setelah ini Muzan akan menjadi semakin tersudut? Sayangnya scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 195 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 195 yang inisinya memperlihatkan Nezuko yang semakin mendekati medan pertempuran. Dan di luar dugaan, obat pengubah iblis yang Tamoyo-san berikan juga mulai memberikan efek, sehingga membuat setengah dari wajah Nezuko telah kembali menjadi manusia. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Engku yang kurang pas, Engku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.